Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prianto. Saya adalah dosen Strata 1, Program Studi Pendidikan Sejarah, STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Sejarah Desa dan Kota. Mata kuliah ini, mata kuliah yang diampu pada semester ganjil dengan jumlah 2 SKS. Adapun capaian mata kuliah Sejarah Desa Kota, yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi makna, hakikat, fungsi ruang lingkup, dan pengantar pembelajaran sejarah desa dan kota. Yang kedua, mahasiswa memahami secara kritis karakteristik perkembangan desa kota setiap masa di wilayah tertentu, serta karakteristiknya yang bermakna. Berikut ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah Sejarah Desa dan Kota. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis baik secara teori, konseptual munculnya desa kota, menganalisis ciri-ciri masyarakat desa kota, dampak globalisasi bagi perkembangan sosial budaya di desa dan di kota, serta membedakan lingkungan perkotaan dengan lingkungan perdesaan menurut ukuran administratif, teritorial, kepentingan kependudukan, dan faktor-faktor sosial budaya. Berikut ini pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, diantaranya yang pertama, orientasi perkuliahan, yang kedua, konsep dan karakteristik masyarakat desa kota, yang ketiga, teori perkembangan desa kota, yang keempat, kelompok organisasi sosial yang berkembang di masyarakat desa kota, yang kelima, mengidentifikasi kajian dan tinjauan geografis masyarakat desa kota serta prospek perkembangannya. Yang keenam, kajian dan tinjauan sosiologis masyarakat serta prospek perkembangannya. Yang ketujuh, kajian dan tinjauan ekonomi masyarakat serta prospek perkembangan. Yang kedelapan, sistem religi, kepercayaan, bahasa, seni, sistem teknologi masyarakat desa kota. Untuk mempermudah menyampaikan materi, saya di sini menyiapkan bahan ajar berupa layar presentasi, bahan ajar, buku pegangan atau handbook sesuai dengan RPS. Berikut ini saya akan sampaikan video proses pembelajaran sejarah desa dan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan Selasa siang yang berbahagia ini, kita diberi kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun masih dalam suasana pandemi saat sekarang yang entah sampai kapan berlalu. Tentu dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan hari ini, alangkah lebih baik marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah menyenangkan? Sehat, Pak. Menyenangkan, Pak. Baik, Pak. baik, alhamdulillah. Menyenangkan ya. Mengingat dari apa yang telah saya sampaikan minggu lalu terkait dengan potensi desa, unsur-unsur desa, di mana unsur-unsur desa itu terdiri dari daerah ataupun wilayah, kependudukan,
lalu keseluruhan tata kehidupan. Yang mana ketika berbicara mengenai unsur daerah yang kita ketahui bahwa daerah itu ialah keseluruhan gitu kan, atau kependudukan atau keseluruhan. Tentu ketika kita berbicara mengenai daerah ataupun suatu wilayah tertentu tidak terlepas dengan adanya pengkategorian kota dan desa. Nah, ketika misal kita berbicara desa, kita berbicara mengenai kota, apa sih yang melatar belakang itu semua? Akankah pengkategorian desa itu adalah aspek dari aspek ketertinggalan, entah itu dari segi kependudukannya minim, kemudian letak geografisnya itu terpencil, atau secara pendapatan per kapita itu rendah dibandingkan dengan kota. Akankah sedemikian halnya pengkategorian desa dan kota? Apakah ada yang melatar belakangi itu semua? Menurut pemahaman dari NG nih, kira-kira apa sih gitu kan yang melatar belakang itu semua? Apakah pengklasifikasian itu benar adanya atau punya sudut pandang yang berbeda gitu dari pendapatnya NG? Kira-kira apa yang NG punya pendapat? Apakah selaras dengan apa yang telah saya sampaikan minggu lalu atau ada pendapatnya sendiri dari sudut pandang yang berbeda melalui sumber referensi yang udah NG dapati dari chapter tersebut? Kira-kira menurut pandangan NG kurang lebihnya seperti apa? Silahkan. Mungkin pandangannya lebih ke potensi desa mungkin Pak. Baik, silahkan. Apa kira-kira argumentasi terkait dengan pengklasifikasian, pengkategorikan? Akankah pengkategorian itu benar adanya, di mana desa itu adalah dari sudut pandang ekonomi rendah, kemudian demografi kependudukannya itu sedikit, berbanding terbalik dengan kota yang mana notabene penduduknya banyak, pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibandingkan desa, atau ada aspek lain yang melatar belakangi itu semua? Silahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan terkait dengan hal tersebut. Suci mungkin? Baik. Baik ya, mungkin kurang lebihnya sependapat dari apa yang udah saya sampaikan minggu lalu, di mana desa itu ketika pengkategorinya ialah tidak lebih dari apa yang dimiliki oleh kota. Akankah demikian halnya? Tentu kan dari kita memiliki perspektif yang berbeda melalui literasi yang telah kita baca sebelumnya, tidak berdasarkan asumsi belaka bahwa oh desa ini begini gitu kan, apa gitu begininya, ya seperti apa yang udah saya sampaikan tempo hari, di mana desa itu secara pengkategoriannya itu mulai dari pendudukan bisa di bawah 5.000 suatu wilayah tertentu. Ketika berbicara mengenai di bawah 5.000, itu secara pengklasifikasian ialah desa. Terlepas dari itu semua, pendapatan. Terus apalagi tingkat taraf hidup, banyak ya kan yang melatar belakang itu semua. Demikian halnya gitu. Kota secara pendapatan di atas UMR
taraf hidupnya lebih sejahtera. Akankah seperti itu? Nah, tentu kan itu sifatnya subjektif. Akankah demikian ataupun enggak? Nah, itu kan masih dalam pengkajiannya. Tentu ketika kita ingin mendalami hal tersebut, dirasa memerlukan literasi, kemudian referensi yang mendalam. Nah, oleh karenanya itu ada keterkaitan bahasan lalu dengan bahasan yang sekarang. Nah, untuk sekarang sedikit banyaknya kita akan mereview kajian tentang apa sih outcome dari pembelajaran sejarah desa kota, gitu kan? Apakah ada relevansinya sejarah, gitu kan, masa lalu, gitu kan, dengan masyarakat sekarang terkait dengan kependudukan atau letak geografis atau kehidupan desa dan kota. Kenapa harus dipelajari? Adakah implikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Misal, ketika kita di desa, gitu kan, ingin mencari pekerjaan mudah ataupun enggak, gitu kan. Bahkan asumsi masyarakat desa notabene ingin mencari penghidupan layak itu harus ke kota. Kan itu sifatnya subjektif. Bisa jadi orang yang di desa itu secara pendapatan per kapita itu berbanding terbalik apa yang orang kota dapati. Misal petani, begitu kan. Ada kok, gitu kan. Bahkan di pelosok jauh di sana, begitu, pernah saya kunjungi wilayah Pelambayan, itu kan bisa dikatakan wilayah desa ya, ketika dalam pengklasifikasian yang barusan tadi saya sebutkan, mulai dari jumlah penduduk, taraf hidup, dan lain sebagainya, akses jalan, mungkin. Tapi entah kenapa secara pembangunan di sana masif, bisa dikatakan melebihi dari apa yang kita kategorikan sebagai wilayah tertinggal. Bahkan yang sangat mengherankan saya, di sana rumahnya, mulai dari rumahnya itu, kalau kebanyakan kan wilayah desa itu rumahnya itu nggak berbeton, namun di sana itu nggak berbeton tingkat 1, ada yang tingkat 2, 3, bahkan lebih dari itu. Sangat mengherankan. Nah, oleh karenanya itu sifatnya nggak absolutely kebenaran bahwa orang yang tinggal di desa itu secara taraf kehidupan itu berbanding terbalik dengan apa yang orang kota dapati. Nah, begitu. Nah, tentu dari itu semua kita kita merefleksikan, sehingga pada akhirnya semua itu nggak kebenaran absorpsi, sehingga diperlukanlah mata kuliah sejarah desa kota. Nah, pada akhirnya dari pembelajaran itu kita dapati apa sih sebenarnya makna, gitu kan, hakikat, ruang lingkup, tujuan pembelajaran desa dan kota. Nah, dari situ semua kita bisa menelaah bahwa itu semua atau mitos itu semua itu nggak berlaku sebelum dan sesudahnya kita mempelajari apa sih makna itu semua, hakikat yang terkandungnya apa sih, kan itu kan bisa kita menerobos, gitu kan, habit kebiasaan itu. Nggak selamanya orang yang tinggal di desa itu ketika ingin sejahtera itu harus selalu ke kota. Bahkan kalau misalnya kita flashback dengan
keadaan yang udah saya temukan, mungkin nggak menutup kemungkinan kalian sudah menelaah hal itu setelah kalian mempelajari bahasan dari hakikat pembelajaran sejarah desa kota, dan pada akhirnya menemukan hakikat kehidupan yang sebenarnya apa sih ya. Kehidupannya merdeka. Merdeka dalam hal apa? Bekerja. Notabene kita kerja pagi, berangkat pagi, anak masih tidur, pulang kerja, anak sudah tidur. Itu sebenarnya hakikat dalam kehidupan itu merdeka ataupun belum. Nah, kita dapat merefleksikan implikasinya sebenarnya nyata nggak sih, gitu kan? Yang di kota, gitu kan, taraf kehidupannya lebih berbanding terbalik dengan desa, kan sebenarnya kita bisa mengkaji ulang melalui apa itu pembelajaran desa kota itu sendiri. Nah, lalu karakteristik perkembangan desa dan kota setiap masa di wilayah tertentu, maksudnya apa ini, gitu kan? Nah, mungkin Sofi bisa menambahkan itu maksudnya apa? Karakteristik perkembangan desa dan kota setiap masa di wilayah tertentu. Mungkin bisa merefleksikan apa itu maksud karakteristik perkembangan desa dan kota setiap masa di wilayah tertentu. Artinya ya entah itu wilayah Sumatera Barat, Aceh, bahkan wilayah apa yang bisa kalian mendalami hal itu dalam kajian sejarah desa dan kota. Silahkan Sofi, mungkin bisa menambahkan apa sih yang dimaksud dengan karakteristik perkembangan desa dan kota setiap wilayah gitu. Silakan. Gimana tadi Pak pertanyaannya Pak? Iya, kan ketika kita berbicara mengenai makna hakikat ruang lingkup tujuan dari pembelajaran sejarah itu, yang notabene bahwa yang hidup di desa taraf kehidupannya itu belum tentu lebih baik, belum tentu buruk, bahkan bisa jadi lebih baik ketika kita berbicara mengenai hakikat kehidupan dalam ranah ruang lingkup. Nah, ketika berbicara mengenai karakteristik perkembangan desa dan kota, gitu kan, itu menurut pandangan Sofi kurang lebihnya seperti apa? Karena kalau kehidupan yang di desa itu Pak, ya benar belum tentu yang dikatain sama Bapak tadi belum tentu juga baik, belum tentu juga yang sebaliknya gitu Pak. Ya, baik. Ya itu ya, artinya kita berbicara mengenai karakteristik perkembangan, gitu kan. Kayak misal contoh, kalian tahu nggak Dubai, negara Dubai, tahu? Tahu Uni Pak? Emirat Arab, tahu? Atau secara umum lah, negara Arab tahu nggak? Tahu Pak? Tahu ya? Coba kita flashback ke 4 ataupun 5 tahun yang lalu. Dalam pengkategoriannya, perkembangan kota gitu kan, ataupun desa yang ada di sana, ketika kita bandingkan dengan Indonesia pada masanya, anggap aja tahun 60-an. Bahkan negara Arab Saudi bukan negara Arab Saudi sekalipun, bahkan negara Dubai sekalipun di tahun yang sama, di tahun 1970-an atau 60-an, mereka belum merdeka. Coba bisa kita bayangkan. Negara yang belum merdeka, gitu kan, kita bisa asumsikan bahwa ya kurang lebihnya negara carut marut, negara tahap mulai perkembangan, berbanding terbalik dengan negara Indonesia pada masa tahun 60-an yang sudah merdeka. Dalam prosesnya itu sedang berjalan. Tentu secara perkembangannya kontras dong, ya nggak? Yang udah padang pasir, gurun, kemudian air susah. Kita bisa bayangkan bahwa apa tuh negara itu negara yang sulit berkembang, ya kan? Berbanding terbalik dengan negara Indonesia yang kita
rasakan saat sekarang gitu. Sekarang ya air pun mudah, kemudian sumber daya alamnya melimpah gitu kan. Ditambahkan lagi kebebasan berpendapat itu hak asasi manusia, siapapun bisa berpendapat. Akan tetapi pada masa lalu dan masa sekarang kok apa kontras gitu ya. Kok yang mana pada masanya dulu kita 60-an kita cermati 60-an itu negara yang carut marut, negara yang suka perang gitu kan. Kok pada masa saat sekarang itu lebih maju gitu kan. Nah, itu kan kalau kita bicara mengenai sisi perkembangan desa dan kota setiap masa di wilayah tertentu itu kan berbanding terbalik. Nah, karsik-karsik apa dalam perkembangannya itu bisa yang nggak mungkin bisa memungkinkan gitu loh. Nah, coba setelahnya bisa kalian kaji gitu kan, apa saja sih gitu kan suatu daerah wilayah tertentu bisa kita kategorikan terbelakang ataupun enggaknya. Bahkan yang kita anggap terbelakang sekalipun pada masanya bisa mendobrak stigma tersebut gitu loh. Bahwa enggak menutup kemungkinan suatu wilayah tertentu itu bisa berkembang pada masanya. Itu salah satu contoh yang udah kita ketahui bersama bahwa negara Arab dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Bahkan wacana gitu kan yang dicanangkan putra mahkota gitu kan Salman bin Muhammad mengeluarkan statement bahwa negara Arab gitu kan masa sebelum kemasan dan akan gitu kan kemasan dicanangkan tahun 50 itu melebihi gitu kan dari apa yang negara benua Eropa sekalipun dalam pembangunannya gitu kan. Misal bangunan tertinggi di mana letaknya? Di Arab. Kemudian apa ada di Eropa? Tidak. Apa ada di mereka? Kan tidak. Nah, oleh karenanya hal tersebut bisa jadi hanya mitos belaka dan jangan kita stigma bahwa orang desa itu nggak akan berkembang gitu kan, orang kota lah yang berkembang. Menilik dari peristiwa yang telah saya sebutkan barusan tadi itu mendobrak stigma-stigma kebanyakan yang ada di masyarakat gitu kan, tentunya masyarakat Indonesia. Jadi kita nggak bisa melabeli orang desa itu terbelakang, orang desa itu berpendidikan. Kan tentu nggak seperti itu halnya begitu ya. Itu ketika kita berbicara mengenai karakteristik perkembangan desa dan kota setiap wilayah masa wilayah tertentu begitu ya. Kemudian karakteristik ya kan, kalau tadi kan pembangunan gitu kan, pembangunan desa kota melalui contoh negara Arab. Nah, sekarang kita berbicara secara rinci dari karakteristik masyarakatnya. Kalau tadi kan melalui administratifnya antara desa dan kota. Nah, kalau yang slide selanjutnya ialah karakteristik dari masyarakat tersebut. Apa sih gitu kan? Nah, mari kita cermati bersama. Desa. Apa sih desa itu? Desa ialah masyarakat yang mencerminkan tradisional. Apa itu tradisional? Bukan berarti terbelakang ya. Tradisional kayak misalnya Jogja. Nah, Jogja itu bukan berarti dia nggak bisa modern. Dia bukan berarti masyarakat
bukan berarti masyarakat yang terbelakang, bukan berarti masyarakat yang nggak bisa modern. Mereka itu masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan istiadatnya, sehingga dengan begitu dia menjunjung tinggi adat ketradisionalannya. Dengan begitu kehidupannya sederhana, ya. Nah, ketika berbicara mengenai kegiatan ekonomi, apa yang didapati dari wilayah desa, ya terlepas dari pertanian, apa kira-kira? Kalau misalnya kegiatan ekonomi yang ada di pedesaan selain pertanian, kira-kira apa yang ada gitu kan di luar kegiatan pertanian? Menurut Vidya, kira-kira apa kegiatan ekonomi yang ada di desa selain pertanian? Menurut Vidya kira-kira apa? Perdagangan, Pak. Selain itu mungkin minimal 3. Apa Perdagangan. yang bisa, atau satu-satu deh. Menurut Restu, kira-kira kegiatan ekonomi yang ada di desa selain pertanian dan perdagangan, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa? Menurut pandangan Restu. Perekonomian, Pak. Ya, kegiatan ekonomi yang ada di desa, menurut pandangan Restu selain pertanian dan perdagangan, apa lagi? Peternakan. Mika mungkin bisa menambahkan. Menurut pandangan Mika apa kira-kira? Sama kayak Restu tadi Pak, peternakan, terus kayak menjahit. Oh, satu aja dulu, yang lain. Coba yang lain. Baik, terima kasih Mika. Peternakan ya. Peternakan sama pertanian kira-kira sama nggak itu? Beda Pak. Beda ya? Baik. Beda. Sekarang Suci, mana Suci? Mana tadi Suci itu? Menurut pandangan Suci kira-kira apa? Tadi kan Restu bilang pertanian sama Mika. Nah, lalu apa lagi setelahnya? Sofi, mungkin Sofi bisa menambahkan kira-kira kegiatan ekonomi yang ada di desa terlepas dari pertanian, peternakan, dan perdagangan yang sudah disebutkan oleh rekan yang lain, gitu kan? Entah itu Restu dan lain-lain, kawan lain. Menurut pandangan Sofi, apa kira-kira kegiatan ekonomi yang ada di desa? Berkebun, Pak. Berkebun ya. Pak. Berkebun pertanian sama nggak itu? Ya, hampir sama, Pak. Beda ya, baik. Nah sehingga terlepas dari itu semua, mereka itu apa ya, berorientasinya bukan pada profit. Kalau misalnya di desa, dia lebih menjunjung pada nilai, norma, dan adat istiadat. Bayangkan seperti ini, coba. Ketika misal orang desa ini karena berorientasinya pada nilai dan norma, walaupun kayak misalnya contoh kayak gini aja, kita bertetangga nih di satu wilayah tertentu, wilayah desa lah tentunya, karena kita lagi membahas mengenai desa. Ketika misal ada warung di sekitaran rumah kita, harganya mahal, sekalipun berbanding terbalik dikasih harga murah, tapi jaraknya bisa kita hitung radius 20 km dari rumah. Sekalipun jangan 20 deh, anggap aja 5 ataupun 6 km radiusnya dari rumah kita, sekalipun itu dengan harga mudah. Nah, orang desa itu lebih menjunjung nilai. Dengan begitu mereka itu lebih baik belanja di dekat rumahnya, walaupun selisih anggap aja 5.000 dibandingkan beli di
yang jauh di sana jarak radiusnya 5 km. Anggap aja kita beli Indomie lah ya. Di dekat rumah kita satu piece-nya itu 5.000 gitu kan. Satu piece-nya 5.000 di tempat seberang sana jarak radiusnya kurang lebih 5 km dikasih harga 2.000 gitu kan. Nah, biasanya orang desa itu lebih milih yang dekat. Karena apa? Terlepas dari menilai nilainya berorientasi pada nilai apa? Nilai persaudaraan, kemudian nilai toleransi, kemudian nilai gotong royong. Nah, itu makanya suatu daerah ketika menjunjung suatu wilayah desa ketika menjunjung nilai tersebut dan ketika saling membantu sifatnya gotong royong, nggak menutup kemungkinan desa tersebut itu desa dikategorikan desa yang terbelakang. Nah, itu cuma sebagai administratif belaka, mengatakan bahwa dalam kegiatan ekonominya maju, tapi dalam pengklasifikasian wilayah demografisnya wilayah satuan desa. Namun dalam kegiatan ekonominya kita akan menjunjung nilai gitu kan, saling menggotong royong, toleransi dan lain sebagainya, nggak menutup kemungkinan keterbelakangan dalam aspek kegiatan dalam aspek taraf hidup gitu ya. Terlepas dari itu semua, mereka punya pandangan bahwa kalaupun bukan tetangga yang nolong, siapa lagi? Kan ada tuh kayak semacam kayak dogma gitu ya. Kayak dogma gitu. Kalaupun bukan tetangga, siapa lagi menolong? Anggap aja kalau misalnya kita nggak belanja, anggap aja begitu. Kalau misalnya kita susah gitu kan, siapa yang menolong gitu kan? Orang yang sering kita belanja gitu, yang jauh di sana, ngerti aja kita dalam keadaan susah, anggap aja sakit, nggak ngerti gitu kan, apalagi mau menolong gitu kan. Tentu yang menolong ya tetangga sekitaran yang ada di wilayah kita. Dengan begitu maka saling membantu dalam prosesnya gitu kan. Dalam proses apa ya, mereka berjualan ya kita bantu barangnya gitu, dan dengan apa kita beli kan begitu ya. Nah, itu karakteristik masyarakat desa. Nah, kemudian setelah kita bahas desa, kota gitu kan. Apa sih gitu kan, karakteristik seperti apa ketika kita berbicara mengenai kota gitu. Nah, kalau kota kita balik lagi, kalau misalnya desa konotasinya pada nilai gitu kan, berbeda dengan kota. Kalau kota itu apa? Masyarakatnya lebih modern, penduduk relatif padat, kompleks, memiliki kegiatan ekonomi utama pada sektor industri dan perdagangan. Bukan berarti wilayah desa itu dia nggak bisa ataupun dapat melakukan kegiatan ekonomi perdagangan. Barusan Restu menyatakan bahwa kegiatan ekonomi apa yang ada di desa, perdagangannya seperti apa. Nah, perdagangan mungkin yang skalanya lebih kecil gitu kan, ketika kita sandingkan dengan kegiatan perdagangan yang ada di kota. Kalau kota itu lebih skalanya lebih ekspor impor gitu kan, kemudian pergerakan pasar modal, kemudian perdagangannya itu manufaktur, jual belinya skala yang lebih gitu kan, dalam artian kalau kegiatan ekonomi desa itu UMKM gitu kan. Nah, kegiatan ekonomi yang ada desa melalui perdagangan itu sifatnya manufaktur. Apa sih manufaktur? Itu ya kegiatan ekonomi yang sifatnya dari barang mentah diproses, dikemas menjadi barang jadi yang nilainya murah dengan adanya proses gitu kan, manufaktur, sehingga nilai tersebut menjadi melambung tinggi dari nilai aslinya barang tersebut. Anggap aja kayak keripik gitu kan, kayak singkong. Nah,
singkong itu kan murah. Ketika adanya proses perdagangan melalui manufaktur, dikemas melalui sedemikian rupa, jadi packaging yang menarik, dengan begitu harganya itu bisa 3 bahkan 4 kali lipat setelah proses gitu kan, manufaktur itu dilakukan. Itu ya kan sedikit kontras tuh karakteristik antara desa dan kota. Nah, coba kalau Sarah, pandangannya kurang lebih seperti apa itu? Terlepas dari apa yang udah saya sebutkan barusan tadi, apa kira-kira yang bisa kutip gitu kan dari apa yang udah saya sebutkan barusan tadi? Mungkin punya pandangan yang berbeda, karakteristik yang kurang lebih di luar dugaan yang semestinya kita dapati melalui literasi, melalui buku gitu kan, di luar konteks book yang semestinya dari masyarakat karakteristik desa dan kota. Menurut pandangan Sarah kurang lebih seperti apa? Atau rekan yang lain bisa menimpali? Siapa kira-kira? Suci mungkin? Silahkan. Menurut pandangan Suci kurang lebih seperti apa? Tadi gimana pertanyaannya, Kak? Iya, kan kita dari sudut pandang kegiatan ekonomi aja ya. Desa itu orientasinya lebih kepada nilai, tentu norma-norma itu ya dikedepankan ketika belanja, anggap aja seperti itu ya. Dia walaupun dengan harga yang mahal, ketika berbicara harganya mahal gitu dibandingkan dengan toko sebelah gitu kan, yang kurang lebih radiusnya 1 kilometer di rumahnya dia, namun lebih belanja ke tetangganya sekalipun dengan harga murah karena menjunjung nilai gitu kan daripada profit. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang kita dapati masyarakat kota, biasanya orientasinya lebih kepada profit. Ya, kalaupun ada yang murah, kenapa cari yang mahal, kan begitu. Kan tentu kontras ya, karakteristik masyarakat desa dan kota. Menurut pandangan Suci barusan tadi, akankah ada kurang dan lebihnya gitu? Kalau misalnya dari perspektif saya bahwa ya mungkin ada benarnya juga. Kenapa? Kalau yang menjunjung tinggi nilai, kalaupun bukan tetangga, siapa lagi yang mau bantu kita? Dengan begitu saling tolong-menolong dalam kegiatan ekonominya. Nah, kalau masyarakat kota kan kontras tuh. Kalau ada yang murah, kenapa cari yang mahal? Nah, dari sudut pandang Suci nih, kira-kira kurang lebihnya seperti apa untuk masyarakat Pedesaan. kota gitu kan? Nah, apa sih aspek kurang lebihnya gitu? Cari yang murah aja kalau ada yang murah, kenapa cari yang mahal? Kan berbanding terbalik tuh kalau desa kan, kenapa cari yang mahal? Ya asumsinya bahwa kalaupun bukan tetangga, siapa lagi menolong? Orang yang kita beli di luaran sana yang harganya lebih murah, dia tahu kita sakit aja enggak, apalagi nolong, kan begitu. Kalau misalnya tetangga tentu iya gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan Suci nih kurang lebihnya seperti apa ketika masyarakat kota karakteristik kota, ketika kalaupun ada yang murah kenapa cari yang mahal, kan begitu. Coba menurut sudut pandangnya Suci kurang lebih seperti apa itu? Kalau menurut saya sama seperti Bapak. Kalau di kota tuh individual, hidup sendiri-sendiri, jadi nggak terlalu mikirkan tetangga. Nah, kalau di desa kan lebih hidup toleransi, Kak. Baik ya, bisa kita simpulkan tentu ada
sisi negatif dan positif dari kegiatan tersebut. Bukan bisa jadi dalam kegiatannya yang desa itu ketika orientasinya nilai salah. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya artinya apa hukum ekonomi di sana itu nggak berlaku, dalam artian supply demand-nya nggak seimbang gitu kan. Bisa aja dia menarifkan sesuatu nilai yang di luar harga semestinya, ketika misal yang awalnya 5.000 gitu kan, dengan begitu monopoli harga berlaku di sana, bisa jadi 7.000, yang 5.000 aja sebelumnya nilai harga semestinya 2.500 gitu kan, diterapkan 5.000, ya tentu dibeli. Karena apa? Karena marginalnya tinggi. Kurangnya apa gitu kan? Ada, bukan berarti itu sisi positifnya dia kedepankan gitu, bukan berarti nggak ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Monopoli harga di sana berlaku, dalam artian tuh supply demand nggak seimbang. Nah, kalau kota gitu kan, bukan berarti jelek, ada bagusnya. Apa? Supply demand itu berjalan semestinya. Persaingan bisnis itu persaingan bisnis tarif harga itu berlaku gitu, dan tidak terjadi adanya monopoli harga, kan begitu. Nggak semestinya desa ini karena menjunjung tinggi bagus, enggak gitu kan. Begitupun sebaliknya. Itu ya karakteristik masyarakat antara desa dan kota itu kontras, bukan berarti yang satu baik yang satu buruk. Kita lihat dulu dari sudut pandang apa gitu kan, dalam kegiatan apa gitu. Itu ya. Kemudian pengertian desa, kemudian rasanya bisa kalian apa itu namanya pelajari, kemudian dari itu semua sedikit banyaknya kurang bisa dipahami pada sebelum saya akhiri, bila ada pertanyaan ataupun sanggahan gitu, bisa kita diskusikan bersama. Lalu pada tab berikutnya mungkin saya rasa karena bahasanya kurang lebih itu yang bisa saya tampilkan, rasanya cukup. Untuk chapter bahasan yang akan dan telah saya sampaikan. Namun begitu, kira-kira nih ada nggak pertanyaan, ada nggak sanggahan terkait materi yang barusan tadi, entah itu karakteristik desa ataupun kota, kemudian unsur yang terkandung di dalam desa dan kota. Silahkan, kurang lebih 1 ataupun 2. Kalaupun enggak, saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD OKPT bidang pengajaran saya untuk mata kuliah Sejarah Desa dan Kota ini. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai informasi dan proses pembelajaran untuk mata kuliah Desa dan Kota. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART 2022. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh, Program Studi Pendidikan Sejarah, serta sejawat dosen, serta kepada seluruh teman-teman mahasiswa di STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.